Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab metode Al-Muallim pada halaman yang ke-16. Pada halaman ke-16 kita akan membahas tentang cara merubah fi'lun lil ma'lumi menjadi fi'lun lil majhuli. Cara merubah fi'lun lil ma'lumi menjadi fi'lun lil majhuli. Setiap fi'lun madhin dan fi'lun mudhari'un lil ma'lumi, kata kerja aktif, maknanya me. Enggak usah dikasih yang ya, tapi langsung me gitu aja. Dapat dirubah menjadi lil majhuli, kata kerja pasif di. Jadi kalau maklum me, kalau majhul di. Dan cara merubah fi'lun madhin adalah dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Saya ulang, dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhammah harf awalnya, di kasrah harf sebelum akhirnya. Jadi kalau jumlah hurufnya berapapun, yang pertama hurufnya di dhammah, huruf sebelum akhir rumusnya ini harus di kasrah. Ini kalau fi'il madhi. Nahu, yaitu contohnya lafaz abada. Abada artinya me, karena ini maklum, menyembah. Menjadi ubida, ini di dhammah, huruf sebelum akhir yaitu ba, di kasrah. Ubida artinya disembah. Qala artinya berkata. Menjadi qila. Kok jadi qila? Artinya dikata. Asalnya kuwila. Ya. Karena qala yaqulu, qala asluhu qawala. Jadi qala berkata, kalau qila dikata. Aslinya kuwila. Kemudian istaghfara, jumlah hurufnya berapa? Hamzah, sin, ta, ghin, fa, ra. 1 2 3 4 5 6. Menjadi ustughfira. Kenapa ustugh? Lah ini karena huruf awalnya di dhammah, maka huruf yang di tengah, yang ketiga, termasuk di dhammah, nggak ikut di dhammah, ustughfira. Tapi huruf sebelum akhir yaitu fa di kasrah, ustughfira. Dan cara merubah fi'lun mudhari'un, jadi maklum dan majhul ini khusus untuk fi'il madhi dan mudhari', ya, bukan untuk fi'il amar dan nahi, bukan. Sekarang cara merubah fi'lun mudhari'un adalah dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Hampir sama dengan fi'il madhi, bedanya ini wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma huruf awalnya, di fathah harf sebelum akhirnya. Nahu ya'budu. Abada fi'il mudhari'nya ya'budu, menyembah, ini menjadi yu'badu, disembah, sedang disembah. Ya'budu sedang menyembah, yu'badu sedang disembah. Yaqulu sedang berkata, menjadi yuqalu sedang dikata. Aslinya yuqwalu. Yastaghfiru sedang memohon ampun, menjadi yustaghfaru sedang diminta ampun. Ini cara merubah fi'lun lil ma'lum menjadi fi'lun lil majhul. Sekali lagi, untuk fi'il madhi dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Untuk fi'lun mudhari'un dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Lanjut, dalam halaman yang ke-16 akan membahas tentang al-babu ats-tsalitsu. Al-babu ats-tsalitsu ay hadza al-babu, ya, bermula ini yaitu bab ats-tsalitsu yang ketiga, ma'rifatul hurufi. Ma'rifatul hurufi, mengenal beberapa kalimat huruf. Berarti halaman 16 ini untuk pembahasan satuan-satuan, yaitu tentang satuan kalimatu ismin, sudah halaman 2, 3, 4, 5, 6 kalimatu ismin. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11 sampai 15 kalimatu fi'lin. Nah, kalimatu harfin untuk pemula hanya di dalam halaman yang ke-16 ini. Kalimatu harfin. Kan kalimat itu ada 3, yaitu kalimatu ismin, kalimatu fi'lin, dan kalimatu harfin. Sekarang kita akan bahas tentang huruf. Huruf itu ada 2 macam, yaitu huruful mabani. Yang pertama huruful mabani, artinya huruf yang membangun kata, seperti lafaz Umar, ain mem ra, dibangun dari ain mem ra. Dan huruful ma'ani, nah ini yang dimaksud akan kita bahas dalam ilmu nahwu nanti, ya.
huruful ma'ani, huruf yang bermakna. Seperti satu, huruful jarri, huruf yang mengejarkan ismun. Huruf yang mengejarkan ismun. Jadi dalam metode ini kita akan belajar tentang yang dijerkan dulu. Alamat aslinya kasroh. Jadi alamat aslinya kasroh. Apa itu si jar? Kalau makna secara lughat jarun itu menyeret. Artinya yang di bawah, ya. Tapi yang dimaksud adalah istilah ilmu nahwu. Istilah ya namanya istilah, ya dihafalkan apa adanya. Jarun atau majrurun. Alamat aslinya kasroh. Nah ini huruf jar yaitu min, maknanya dari. Ila maknanya kepada. An maknanya dari, boleh, pada atau tentang. An ini banyak maknanya. Ala atas atau pada. Fi di atau dalam atau di dalam. Al-ba'u maksudnya ba, bi itu maksudnya ya. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertama itu apa? Bukan bi tapi ba namanya. Bi. Ya ba, bukan bi tapi ba. Maknanya dengan atau pada. Contohnya dengan itu bismillah. Bismillah itu kan dengan nama Allah. Contohnya pada amantu billah. Amantu telah beri menulis saya billah pada Allah. Jadi ba itu bisa bermakna dengan atau pada. Alamu maknanya untuk atau bagi atau pada atau karena, ya. Lam syana lillahi ta'ala, karena Allah. Untuk ya boleh, bagi boleh, pada boleh. Nanti lihat syakul kalam. Al kafu maknanya seperti kaf, maksudnya adalah ka. Misalnya anta kal badri, kamu seperti bulan, seperti bulan purnama. Anta kal qamar misalnya. Kaf. Mul dan mundu maknanya sejak. Rubba maknanya seringkali atau boleh jadi. Hatta maknanya hingga atau sehingga. Ada khola hasya, ini bisa termasuk adat istisna nanti ya. Juga bisa masuk dalam huruf jar. Maknanya selain. Nahu contoh. Al-hubbu 'ala ar-rajuli lil mar'ati nazala biquwwatihi minal 'aini ilal qalbi kal ma'i fis sama'i nazala il ardi mundu khuliqal insanu. Al-hubbu, saya latih dulu dalam metode al-mu'allim. Ini adalah jumlah ismiyah. Al-hubbu bermula cinta, 'ala ar-rajuli atas seorang lelaki, lil mar'ati kepada seorang wanita. Nazala yaitu telah turun oleh dia hub, biquwwatihi dengan cinta, dengan kekuatannya dia hub cinta, minal aini dari mata, ilal qalbi ke hati, kalma'i seperti air, fis sama'i di dalam langit, nazala yang turun oleh dia ma, ilal ardi ke bumi, mundu khuliqal insanu sejak diciptakan terhadap manusia. Lah mundu ini kok bisa masuk dalam fi'il? Ini ditakwil ya, jumlahnya ditakwil, mahalnya mahal jar gitu nanti. Khuliqal insanu ini fi'il plus naibul fa'il ditakwil, jumlahnya menjadi mahal jar oleh mundu. Dan huruful qasami. Sekarang huruful qasam, huruf sumpah yang bermakna demi. Huruf sumpah yang bermakna demi, yaitu al-ba'u, at-ta'u, al-wawu. Nahu billahi dengan demi Allah, tallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Ini harus majrur ya. Kalau dibaca billah, tallah, wallah itu aja belum sumpah karena nggak jelas. Ya, nggak jelas maksudnya wallahu atau wallaha misalnya. Tiga-tiganya ini harus majrur, billahi, tallahi, wallahi. Dan dalam Al-Qur'an ini wal asri demi masa, wal laili wasyamsi dan seterusnya. Ini adalah huruf-huruf qasam. Huruf yang berikutnya yang kedua huruful atfi, kata penghubung. Kata penghubung yaitu al-wawu maknanya dan, au atau am maknanya atau. Al-fa'u maknanya lalu, thumma kemudian. Jadi kalau al-fa'u huruf ataf lalu. Ya litartib ma'at taqib, kalau thumma litartib ma'at tarahi, maka kemudian. Bal maknanya bahkan atau tetapi. Lakin tetapi, hatta hingga atau sehingga. Ai ini huruf tafsir, maknanya artinya. Artinya, kalau dalam bahasa Jawa tegese, dalam bahasa Sunda tegesna, bahasa Indonesia artinya. Dan kalimah yang jatuh setelah huruful atfi di i'rab mengikuti al-ma'tuf alaih. Ada ataf, ada ma'tuf alaih. Ini istilahnya. Kalau ada jarun, ada majrurun. Nahu yaitu contohnya lafaz ja'a aliyun wa zaidun fa uthmanu thumma umaru au amrun.
Kalau dimaknai, sekarang sudah mulai latihan maknai. Ja'a telah datang Aliyun oleh Ali, wa Zaidun dan oleh Zaid, fa Utsmani lalu oleh Utsman, thumma Umaru kemudian oleh Umar, au Amrun atau oleh Amr. Dan amma maknanya adapun, amma adapun, imma maknanya ada kalanya. Kalau amma adapun, imma ada kalanya. Nahu amma anta fa imma hadirun wa imma ghaibun. Amma anta adapun bermula kamu, fa imma hadirun maka yaitu ada kalanya orang yang hadir, wa imma ghaibun dan yaitu ada kalanya orang yang ghaib tidak hadir. Ghaib itu tidak hadir ya, bukan ghaib hilang gitu bukan. Yang ketiga, huruful istifhami. Huruf istifham kata pertanyaan, yaitu a atau hal. Maknanya apakah? A gitu aja dalam bahasa Arab, apakah? Hal juga apakah. Kemudian man maknanya siapakah? Man anta, siapa kamu gitu ya. Man abuka, siapa bapakmu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu. Man nabiyuka, siapa Tuhanmu. Jadi man ini kalau istifham namanya bermakna siapakah. Ma maknanya apakah? Seperti tanya nama itu ma, ya pakai ma. Masmuk, apa namamu sebenarnya gitu ya. Apa? Masmuk. Tapi kalau tanya orang yang punya akal atau sesuatu yang punya akal, man. Ma apakah? Mata, ayyana, kapankah? Kaifa, anna, bagaimanakah? Nah, kita tanya tentang keadaan. Kaifa haluk? Ini pakai kaifa. Anna syi'ta, ya bagaimanakah atau bagaimana berkehendak oleh engkau. Kalau aina, manakah? Aina. Boleh dikasih min ini, min aina, ila aina boleh. Min aina, dari mana? Ila aina, kemana? Gitu. Aina, manakah? Kam, berapakah? Ayu bukan aini ya, ayu manakah? Kemudian yang keempat, huruful jawabi, yaitu la, maknanya tidak. La, tidak. Naam, ajal, jairi, ibala. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ini maknanya iya. Jadi makna iya itu bukan hanya naam, tapi ada naam, ajal, jairi, bala. Tapi dalam penggunaan nanti di dalam kitab Ma'rifatul Thalibin sudah kita jelaskan ya, kapan kita menggunakan naam, kapan menggunakan ajal, kapan menggunakan jairi dan bala. Demikian isi dari kitab Metode Al-Mu'allim halaman yang ke-16. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah fid din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.